Materinya sudah tampil? Sudah Pak, tapi belum full screen. Ya, sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Hasan Fauzi sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia. Yang saya hormati Mas Arif sebagai Deputi Direktur OJK Pasar Modal Syariah. Yang saya hormati Ustadz Irwan Abdullah sebagai Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Yang saya hormati Mas Hifari sebagai moderator. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman yang tadi saya lihat ada Mbak Din dari OJK Pasar Modal, ada Mas Dodi, ada Mas Yunan, dan teman-teman semuanya, hadirin sekalian yang mudah-mudahan sehat walafiat dan insya Allah tetap semangat melanjutkan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, saya diminta menyampaikan materi terkait dasar fikih dalam proses seleksi saham di Indonesia. Ini yang menarik, yang perlu kita diskusikan nanti adalah terminologi fikih ini. Nah, sementara kita sudah tahu semuanya bahwa pasar modal syariah di Indonesia itu harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ya. Nah, prinsip syariah itu apa? Nah, prinsip syariah di dalam POJK nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip hukum Islam ini fikih, Bapak Ibu. Jadi prinsip fikih dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fikihnya itu berdasarkan apa? Nanti insya Allah akan saya jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud fikih. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi antara fatwa DSN dan POJK itu saling mengisi. Jadi ini juga saya pahami mengapa rumusnya seperti ini. Fatwa juga harus memperhatikan OJK. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, boleh jadi dalam perspektif hukum Islam itu dibolehkan, tapi regulasi boleh jadi tidak membolehkan. Yang sifatnya kebijakan misalnya ya. Boleh jadi, karena pernah ada satu kasus, jadi DPS di Multifinance ya, perusahaan pembiayaan, ditanya oleh industrinya, apakah boleh perusahaan pembiayaan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung seperti bank. Nah, karena mohon maaf DPS-nya nampaknya belum membaca peraturan perundang-undangan, mengeluarkan opini boleh. Akhirnya diikuti sama perusahaan pembiayaan. Padahal perusahaan pembiayaan itu nggak boleh menurut regulasi menghimpun. Tapi secara syariah kan nggak ada aturan tuh boleh atau tidak ya, sepanjang di situ ada nilai maslahat dibolehkan. Karena itu DPS mengatakan boleh. Nah, disinilah pentingnya korelasi antara fatwa DSN ya dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, nanti termasuk ketika melakukan seleksi saham mana yang masuk kategori syariah, mana yang tidak masuk kategori syariah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi temanya tentang fikih. Ya. Sebenarnya fikih itu apa? Nah, ini penting, kami perlu jelaskan di awal, biar nanti tidak bingung. Karena seperti tadi oleh Pak Hasan Hifari sampaikan,
bahwa saat ini itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat yang kadangkala masyarakat itu kebingungan. Ada satu ustadz yang mengatakan saham tidak boleh diperdagangkan di bursa efek. Ada yang mengatakan boleh diperdagangkan. Ini yang benar mana? Satu yang boleh, satu yang nggak boleh. Yang benar yang mana? Semakin buka YouTube, semakin pusing. Karena banyak yang komentar ngalor ngidul, dan satu komentar dengan komentar yang lain bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi fikih, dari mana sih fikih itu berasal, Bapak Ibu? Bahwa syariah, ya, syariah adalah ajaran agama Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja tidak semua persoalan hidup yang dialami manusia, apalagi manusia yang hidup di dunia kontemporer saat ini, itu diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk misalnya perdagangan saham di bursa efek misalnya. Nah, itu boleh atau tidak? Saya yakin kalau kita cari, ya, sisir Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan ketemu yang mengatur tentang trading saham di bursa efek. Sunnah Nabi juga nggak ada. Boro-boro 15 abad yang lalu namanya bursa efek ya belum ada. Apalagi bursa efek Indonesia ya belum ada. Nah, karena itu kalau dicari kepada sumbernya tidak ada. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada adalah Al-Quran dan As-Sunnah, boleh atau tidak? Nah, disinilah ulama, ya, cendekiawan Muslim, ustadz, asatidz, para ustadz diberi wewenang oleh agama untuk melakukan namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu mengarahkan segala potensi intelektual seorang intelektual Muslim, ya, ustadz, kiai, ya, ajengan kalau di Sunda, untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Nah, jawaban hasil dari analisa para ulama itu dinamakan fikih, gitu. Jadi ketika saham itu boleh nggak diperdagangkan? Wah, ulama tadi yang saya katakan di awal, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh. Nah, ini hasil pemikiran ulama. Nah, ulama menyimpulkan seperti itu, dasarnya adalah prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada yang secara letterlet, ya, yang secara jelas termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama berpotensi terjadi perbedaan pendapat antara ulama satu, ustadz satu, ajengan satu, dengan ulama yang lainnya. Nah, oleh karena itu, di dalam hukum Islam, di dalam syariah, kita mengenal madhab-madhab, pemikiran-pemikiran oleh ulama tertentu yang dijadikan rujukan oleh para ulama dan umat untuk mengikutinya. Ada madhab Imam Syafi'i, ya, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, semuanya ini adalah madhab-madhab yang boleh jadi dalam satu persoalan bisa terjadi perbedaan pendapat. Nah, termasuk ketika para ulama ini menjawab tentang saham di pasar modal tadi itu. Nah, tentu saja fikih ini secara kategoris ada dua, ada fikih ibadah, fikih muamalat. Kalau fikih ibadah terkait hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Apa contohnya? Sholat, puasa, haji, zakat. Nah, itu hubungan kita dengan Allah. Kita bersahadat. Nah, umumnya fikih di bidang ibadah ini relatif terperinci karena Al-Quran dan As-Sunnah relatif banyak mengulas, meskipun juga ada yang merupakan pemikiran ulama. Dan prinsip dasarnya memang
Al-aslu fil ibadah haram. Prinsip ibadah adalah haram untuk mengada-ngada, berinovasi, kecuali yang diperintahkan Allah dan Rasul. Karena itu, Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengatur secara terperinci. Lain kalau bidang muamalat. Ya, pemikiran para ulama di bidang muamalat apa artinya? Bidang hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Nah, dalam kaitan hubungan horizontal, termasuk di dalamnya adalah bisnis. Maka ulama banyak di situ terjadi perdebatan, boleh tidak kasus misalnya asuransi, boleh nggak? Bursa efek, boleh nggak? Perbankan, boleh nggak? Gadai, boleh nggak? Dan jawabannya banyak sekali. Nah, yang jadi persoalan, kalau kemudian jawaban-jawaban ulama itu semuanya silakan aja dipakai, terserah yang percaya Ustadz ini silakan, yang percaya Ustadz itu silakan. Sementara persoalan ini adalah menyangkut persoalan publik, bukan persoalan privat seperti kita ibadah kepada Allah, itu sangat individual. Sementara kalau bisnis seperti bursa efek, ini adalah persoalan publik yang harus diatur. Kalau dibiarkan, terserah masing-masing ustadznya, terserah masing-masing ormasnya yang mengeluarkan fatwa. Dan di Indonesia banyak ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, Wasliyah, ya Al-Irsyad, macam-macam tuh ormasnya. Coba kalau diserahkan, terserahnya masing-masing. Pasti Pak Irwan sebagai kepala divisi syariah di Bursa Efek bingung gitu. Ini nanti standarnya ikut mana, Muhammadiyah atau NU? Yang NU nuntut harus sesuai NU, yang Muhammadiyah nuntut harus sesuai Muhammadiyah. Nah, di situ berpotensi munculnya ketidakpastian hukum. Memang muamalah prinsipnya dalam syariah silahkan dikembangkan, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum prinsip hubungan manusia dengan manusia lain adalah boleh. Kalau ibadah tadi kan dilarang kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah boleh, tapi karena boleh, akhirnya orang terjadi perbedaan pendapat. Siapa bilang boleh, siapa bilang nggak boleh. Nah, disitulah butuh kesatuan langkah untuk menetapkan kira-kira yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Nah, tadi saya katakan di Indonesia, dan ini sesuai dengan syariah, jika terjadi perbedaan pendapat yang banyak itu, maka negara harus turun memilih pendapat yang mana yang akan dipakai sebagai standar prinsip syariah, misalnya di pasar modal. Nah, disitulah regulasi-regulasi yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menyangkut aktivitas keuangan dan bisnis syariah secara tegas mengatakan bahwa prinsip syariah, tadi fikihnya tadi itu, yang dipakai adalah hasil pemikiran ulama-ulama yang dilembagakan dalam institusi namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, nanti DSN mengeluarkan fatwa. Nah, di DSN berbagai perwakilan ormas ada, cendikan muslim dari berbagai ormas ada, dari praktisi ada, termasuk dari Bursa Efek Pak Irwan, itu juga bagian dari pengurus DSN MUI. Disitulah diskusi yang kemudian dirumuskan satu rumusan fikih yang akan dijadikan pedoman di dalam kegiatan dan produk pasar modal syariah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bursa Efek ternyata sudah membuat regulasi OJK, karena SRO ya, peraturan yang mengikat anggota-anggotanya, atau OJK membuat POJK atau SOJK, maka rujukan norma syariahnya ada di fatwa DSN MUI. Kalau sudah merujuk ke sini, seluruh pelaku bisnis lembaga keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada
yang sumbernya adalah fatwa DSN MUI. Nah, karena ini fikih, boleh jadi apa yang diputuskan dalam fatwa DSN yang kemudian diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan atau regulasi bisa jadi berbeda dengan pemikiran ulama tertentu, ustadz tertentu, ormas tertentu. Pertanyaannya, mana yang dijadikan rujukan? Yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN MUI. Nah, ini perlu saya tegaskan karena memang di dalam syariah ada prinsip hukmul hakim mulzim wa yarfa'ul khilaf. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka negara harus turun tangan memilih pendapat mana yang akan dilakukan. Pendapat yang lain dianggap tidak mengikat, dan yang mengikat yang dipilih oleh negara. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa di dalam judul ini saya tambahi kata-kata kalau dari panitia dasar fikih dalam proses seleksi saham di Indonesia. Saya tambahin dasar fikih kurung fatwa DSN dalam proses seleksi saham di Indonesia. Artinya yang dijadikan dasar rujukan norma-norma nanti ketika melakukan seleksi saham adalah fatwa DSN, bukan fikih hasil pemikiran Muhammadiyah, bukan fikih hasil pemikiran Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain, tidak, tapi fatwa DSN MUI. Nah, inilah yang penting kami tegaskan di awal, biar kita tidak terjadi perbedaan pendapat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kemudian fatwa mana yang dijadikan rujukan untuk seleksi saham syariah? Nah, tentu saja fatwa DSN MUI terkait saham. Nah, setidaknya yang langsung terkait erat dengan saham itu ada 3 fatwa saat ini. Pertama adalah fatwa DSN nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, nanti di fatwa ini, nanti insya Allah di bawah akan saya jelaskan, ada kriteria-kriteria emiten yang bagaimana yang sahamnya bisa diakui sebagai saham syariah. Nah, kemudian yang kedua ada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, ini lebih banyak mengulas tentang bagaimana efek yang berupa saham itu diperdagangkan di pasar sekunder di bursa efek. Nanti norma-normanya seperti apa, akadnya seperti apa, larangan-larangannya seperti apa, nah diatur di fatwa ini. Dan norma-norma sebagian dari fatwa 80 ini juga semakin menguatkan fatwa yang nomor 40. Dan yang ketiga, alhamdulillah, ini fatwa yang relatif baru. Nah, ini fatwa produk pandemi COVID, ya. Bulan Mei, DSN MUI telah mengesahkan fatwa nomor 134 tentang saham. Nah, ini fatwa payung yang memayungi fatwa-fatwa sebelumnya terkait saham, karena ketika 2 fatwa sebelumnya ini diterapkan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang belum terakomodir di kedua fatwa ini. Dan di fatwa yang terakhir ini antara lain memberikan beberapa penegasan yang ada dalam fatwa nomor 40 nanti terkait kriteria efek syariah terutama saham yang masuk kategori syariah itu seperti apa terkait rasio-rasio keuangan. Nah, ditegaskan di dalam fatwa tentang saham ini. Nah, mengenai definisi saham,
saya yakin antara konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Ya, bahwa saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang atas bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan dan dinilai sama. Saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Nah, atas dasar fatwa-fatwa yang ada itu, saya coba sederhanakan. Ini mohon maaf, bagi yang belum pernah belajar saham syariah, ini semata-mata untuk menyamakan persepsi. Dan mohon maaf, bagi yang sudah lama belajar saham syariah, ini mudah-mudahan mengingat kembali kalau ada yang lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya antara saham syariah dan saham dalam konsep konvensional itu banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Ya, setelah saya coba inventarisir, ternyata banyak persamaannya. Misalnya prinsip dasarnya, saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang bernilai sama konvensional juga seperti itu. Jenis saham yang dibolehkan, saham biasa di konvensional juga sama. Nah, yang berbeda di konvensional boleh saham preference, sementara di syariah tidak boleh. Kemudian dari sisi akad, bahasa di konvensional itu ya penyertaan modal. Ketika pertama kali ya perusahaan berdiri, ya, kemudian ada saham-saham yang disertakan di situ, nah itu penyertaan modal. Nah, pertanyaannya akadnya apa? Nah, tentu tidak dijelaskan. Nanti di secondary market ada akad jual beli, sama di syariah juga nanti akad jual beli. Tapi ketika di secondary market di pasar primernya atau bahkan ketika pertama kali menerbitkan saham untuk mendirikan perusahaan, di syariah menggunakan akad syirkah musahamah. Ini substansinya juga penyertaan modal. Tapi nama akadnya itu dipertegas, syirkah atau musyarakah musahamah. Jadi para pihak berkumpul memberikan andil modal masing-masing untuk satu kegiatan usaha yang dikelola secara bersama. Nah, itulah syirkah, ya. Jadi akad yang dilakukan oleh para pihak untuk mengumpulkan modal bersama-sama, semuanya mengumpulkan modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dikelola secara bersama-sama. Walaupun dalam prakteknya perseroan terbatas itu yang mengelola nanti ditunjuk pengurus, yang ada direksi, kemudian ada komisaris, dan ada karyawan-karyawannya. Tapi substansinya pengelolaan bisnis dilakukan bersama. Dari sisi ini tidak ada perbedaan secara substantif. Yang terjadi perbedaan ketika terkait larangan kegiatan usaha, emiten, dan perdagangan saham. Nah, kalau di konvensional, yang penting undang-undang tidak melarang, silahkan. Gitu kan? Nah, misalnya undang-undang melarang bisnis perdagangan saham yang mengikuti model insider trading misalnya. Nah, di syariah boleh nggak? Umumnya, dan ini hampir semuanya yang dilarang oleh undang-undang, di syariah juga dilarang. Namun demikian, di syariah ada tambahan larangan-larangan yang boleh jadi di peraturan perundang-undangan tidak ada. Misalnya, larangan adanya riba, ya, jadi nggak boleh nanti transaksi saham yang kegiatan bisnisnya mengandung riba. Mohon maaf, misalnya bank konvensional, ya, nanti sahamnya nggak boleh. Gharar, nah, gharar ini kegiatan bisnis yang sifatnya tidak jelas akibat yang ditimbulkannya, misalnya jasa yang bisa berpotensi merugikan salah satu pihak yang melakukan bisnis. Gharar, nanti nggak boleh. Contoh nanti asuransi konvensional, yang di situ banyak gharar. Maisir, perjudian. Tentu semua kegiatan yang terkait dengan perjudian yang merupakan lanjutan. Jadi judi itu terjadi karena ada gharar. Maka itu juga nggak boleh. Tadlis, menyembunyikan cacat. Ini saya yakin masalah tadlis ini sangat ditekankan di pasar modal, adanya prinsip disclose. Nah, ini di syariah, di konven sama.
Goror, membahayakan, merugikan, saya yakin sama. Emiten-emiten yang memiliki kegiatan bisnis yang membahayakan dan merugikan juga dilarang oleh undang-undang. Riswa, nyogok juga sama. Saya yakin di konvensional juga nggak boleh. Haram, nah ini yang beda nih. Haram, mengapa? Karena haram menurut kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saham yang konvensional bisa berbeda dengan syariah. Nah, suatu yang haram. Misalnya, bisnis minuman yang memabukkan. Bisa jadi kalau itu nggak melanggar peraturan perundang-undangan standarnya, kemudian dia listed di bursa efek, didagangkan sahamnya, tidak ada persoalan. Tapi kalau di syariah, apapun bentuk minuman yang memabukkan, itu adalah haram. Nah, ini jelas ada perbedaan. Belum penganiayaan juga saya yakin konvensional juga sama. Nah, maksiat, ini definisi maksiat ini yang bisa berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan dan syariah. Maka segala bentuk bisnis yang mengarah kepada maksiat dalam kriteria syariah nanti tidak boleh sahamnya diperdagangkan dan itu adalah haram. Nah, yang terakhir, jenis penghasilan sama. Di syariah ada dividen atau bagi hasil ya. Di konven juga ada. Kemudian capital gain ketika dia melakukan jual beli juga ada. Nah, yang terakhir persoalan cleansing. Jadi di cleansing ini pembersihan dari pendapatan yang non halal atau haram. Jadi kalau trading saham syariah ternyata ada yang haram di situ, nanti harus dilakukan namanya cleansing, ya, pembersihan. Jadi hanya yang pendapatan halal yang boleh diakui, sementara yang haram tidak boleh. Sementara kalau di konvensional tidak ada konsep khusus tentang cleansing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Nah, ketika prinsip-prinsip tadi itu dituangkan nanti dalam regulasi, maka perlu ada parameter, rumusan, seperti apa yang nggak boleh itu. Nah, di Fatwa DSN nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan syariah di bidang pasar modal, ya, dirumuskan norma-norma jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang utama-utama dirumuskan di dalam fatwa ini. Artinya apa? Kira-kira emiten yang masuk kategori sahamnya syariah itu jika terbebaskan dari jenis larangan-larangan sebagai berikut. Nah, ini juga turunan dari yang tadi saya sampaikan, ya, perbedaan antara prinsip di konven dan syariah. Yang pertama adalah perjudian tadi ya, dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau ada perusahaan, misalnya kasino gitu ya, dan kasino legal, kemudian dia menerbitkan saham dan listed di bursa efek, nah dia nggak boleh tuh dilakukan. Kemudian perusahaan asuransi konvensional karena di dalamnya ada unsur perjudiannya, ada unsur gorornya, ketidakpastiannya, maka juga tidak boleh. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional ribawi. Jadi semua lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga, ya, bank konvensional, multifinance konvensional, gadai konvensional, dan semua lembaga keuangan yang konvensional yang dikelola dengan sistem ribawi, semuanya sahamnya nggak boleh masuk kategori saham syariah, ya, termasuk perbankan. Asuransi konvensional itu juga ada unsur ribawinya selain unsur gharar dan perjudiannya. Dan yang ketiga, semua emiten yang merupakan produsen, distributor, pedagang makanan dan minuman yang haram. Maka semua perusahaan yang menerbitkan saham, tapi perusahaan tersebut, ya, kegiatan usahanya adalah memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, baik dia sebagai produsen, distributor maupun pedagangnya, tidak boleh masuk kategori saham yang syariah. Nah, yang keempat, produsen, distributor, atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Misalnya, mohon maaf, sekarang sih belum ya. Kalau
dipastikan misalnya video game ini ternyata kan banyak rental video game, misalnya ingin dia listed di Bursa Efek, dia punya perusahaan besar. Nah, ternyata video game ini merusak moral anak muda, dan negara memutuskan seperti itu berdasarkan riset-riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa jadi nanti hilang di syariah, walaupun sekarang belum. Maka semua yang berpotensi merusak moral generasi muda, generasi tua, atau anak-anak, semuanya tidak boleh. Dan yang bersifat mudorot, yang membahayakan. Bahkan kalau ada perusahaan misalnya, dia usahanya bagus, tapi dia melanggar aturan negara terkait AMDAL misalnya, termasuk terkait dengan pengolahan limbah yang membahayakan. Padahal perusahaannya boleh jadi kertas, tapi membahayakan kesehatan masyarakat karena membuang limbah sembarangan dan diputuskan oleh pengadilan sebagai perusahaan yang bersalah, maka sahamnya bisa keluar nanti dari saham syariah. Nah, yang kelima, melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Nah, inilah nanti terkait ukuran seberapa besar lembaga emiten yang menerbitkan saham tersebut punya utang di konvensional dengan sistem ribawi dibandingkan dengan modal yang dia miliki. Nah, nanti ada rasio-rasio keuangannya. Nah, terkait dengan rasio-rasio keuangan ini, Fatwa DSN nomor 134 menegaskan pada prinsipnya, nah ini ketentuannya ya, pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba. Jadi zero riba. Jadi nggak boleh ada sedikit pun riba. Karena dalam Al-Quran tegas mengatakan wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sedikit pun sisa dari riba itu. Dan yang kedua, terbebas dari unsur yang haram lainnya. Ya, antara lain yang riba itu adalah utang berbasis riba. Nah, kemudian yang unsur haram lainnya adalah pendapatan yang haram. Nah, ini prinsip dasarnya. Ini perlu saya tegaskan, prinsip dasarnya harus zero utang berbasis bunga. Zero pendapatan yang haram pada emiten tersebut. Kalau ada, berarti tidak memenuhi prinsip syariah, tidak sesuai dengan syariah. Nah, namun, ini ada relaksasi Bapak Ibu yang saya hormati. Ternyata dalam prakteknya saat ini, nyaris di seluruh dunia ini belum ada ya, bursa efek yang memperdagangkan saham syariah yang emitennya memenuhi unsur yang kelima ini, zero pendapatan non halal dan zero pendapatan yang haram dan zero utang yang berbasiskan bunga. Nyaris tidak ada. Sulit cari perusahaan yang seperti itu, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang sejak awal mendeklar syariah, seperti bank syariah, boleh jadi asuransi syariah, yang memang sudah syariah, kemudian dia listed sahamnya di Bursa Efek, yaitu tidak ada isu karena dijamin oleh DPS bahwa terbebaskan dari unsur-unsur yang haram, baik riba maupun pendapatan. Tapi kalau itu dipaksakan, artinya nggak boleh ada yang ribawi, nggak boleh ada pendapatan haram. Di Indonesia ini boleh jadi bisa dihitung jari ya. Kalau nggak 3 atau 4, nanti Pak Arief bisa menjelaskan. Saat ini yang fully syariah emiten itu berapa? Nah, sementara kalau 4 tentu saja tidak layak nanti ya untuk investasi di bidang saham, apalagi 4 itu juga kapitalisasinya kecil, kemudian juga nggak tahu semuanya masuk saham yang bagus atau tidak. Nah, ini yang problem. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ulama-ulama dunia termasuk DSN MUI merumuskan kebijakan seperti ini. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan,
dengan pertimbangan kaidah umumul balwa, artinya sulit diwujudkan. Dan kaidah al-kasroh wal ghalabah, kaidah prinsip mayoritas dan minoritas, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut. Artinya kalau nggak bisa dipenuhi yang fully syariah, yang memenuhi prinsip syariah 100%, maka dibolehkan yang tidak 100%, tapi syaratnya sebagai berikut. Pertama, kegiatan usaha perusahaan, emiten ya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kegiatan usahanya memang tidak bertentangan, meskipun dia nanti punya utang berbasis bunga. Tapi kegiatan usahanya, tapi kalau kegiatan usahanya di anggaran dasarnya ya, itu sudah tegas memperdagangkan bir misalnya. Sementara bir itu secara substantif haram, tentu itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kegiatan perusahaan adalah peternakan lele, peternakan ayam, peternakan kambing, ternyata untuk peternak utang ke bank konvensional. Nah, tidak masalah, yang penting yang utama adalah kegiatan usahanya ini dulu bertentangan atau tidak dengan prinsip syariah. Yang kedua, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Artinya apa? Utangnya itu tidak melampaui 40% dari total aset yang dia miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai angka 45% ini, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Dan dalam implementasinya di negara-negara yang berpenduduk muslim yang menerapkan pasar modal syariah, itu juga berbeda pendapat. Misalnya di Malaysia bukan 45%, tapi 33%. Ya, kemudian di Dow Jones ya, di Amerika itu juga 33. Jadi rata-rata di dunia itu sekarang ngikuti 33 rumusannya. Apa dasar ulama yang mengatakan 33? 33 itu sebenarnya nggak ada hadis yang tentang saham yang terkait dengan rasio ini, nggak ada kaitannya. Itu kaitannya dengan hibah. Kalau kita menghibahkan seluruh harta kita, dibatasi sepertiga. Jadi kata Rasul, sepertiga itu udah banyak, jangan lebih dari itu. Kamu kan punya ahli waris, jangan sampai kau hibahkan semua, nanti ahli warismu meminta-minta kepada manusia. Nah, atas dasar hadis itu, bahwa sepertiga itu udah banyak, nah ulama-ulama mengambil dasar itu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan hadis yang terkait dengan pasar modal. Ya, hanya dicarikan tautan hadisnya saja. Nah, di Indonesia, kategori banyak itu dalam tanda kutip mengikuti demokrasi, Pak. Jadi kalau menang pilkada kemarin kan 50-1. Artinya kalau di bawah 50, kalau 50-50 sama itu. Kalau di bawah 50, maka itu masuk kategori tidak mayoritas. Nah, di Indonesia memilih 45%. Mengapa rasionalisasi 45%, enggak 49? Karena kalau 49 itu udah nyaris 50. Gitu, nyaris 50-50, maka membahayakan. Maka ditarik mundur 45%. Tapi 45% ini maksimal. Jadi kalau memungkinkan nanti bisa dideret ke 33, bahkan 20, bahkan 10. Nanti insya Allah saya jelaskan berikutnya. Di situ wewenangnya Pak Mahfud dari OJK untuk mensimulasikan kira-kira yang memungkinkan berapa. Tentu dengan koordinasi dengan DSN MUI. Nah, yang kedua, total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Jadi kalau ada pendapatan non halal ya, non halal yang haram, misalnya dari bunga, ya, dari unsur-unsur war dan lain-lain yang haram, atau produknya itu memang ada sebagian kecil yang haram, yang nggak melebihi pendapatannya 10% dari total pendapatan perusahaan, maka masih dibolehkan. Ini pun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang 5%, Malaysia ada yang membandingkan, kalau produk tertentu 5%, produk yang lainnya 20%. Nah, artinya apa? Angka-angka ini adalah produk istihad, produk pemikiran ulama yang sifatnya fikih, karena itu berpotensi terjadi perbedaan pendapat antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Nah, di Indonesia melalui Majelis Ulama memberikan sementara ini kebijakan seperti ini. Kemudian terakhir, pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan, cleansing tadi ya.
dari unsur-unsur yang tidak sesuai syariah. Jadi kalau kemudian dia keluar dari saham syariah, nah sementara pas dijual ada selisih keuntungan, nah nanti maka selisih keuntungannya itu menjadi haram. Nah kecuali nanti ada kebijakan dari OJK dikasih waktu 10 hari. Nanti insya Allah Mas Mahfud, Cak Mahfud akan menjelaskan, Mas Arif Mahfud nantinya. Nah saya kira itu Bapak Ibu, nanti kalau terkait argumentasinya seperti apa kebolehan 100% ya, tidak 100% halal. Nah ini saya kutipkan dari AOIV. Yang prinsip dasarnya sama dengan fatwa DSN. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu saya bacakan satu persatu bahasa Arabnya. Demikian juga ada rujukan ulama-ulama klasik bahwa ikhtilatu juz'in muharram la yaj'al mu'almal haraman. Jadi kalau bercampur antara harta haram dan halal, ya tidak menjadikan hartanya semuanya haram. Ya, ma'at tafriqah baina ma huwa haram li dzatihi wa ma huwa muharram li ghairihi. Jadi harus dibedakan nanti. Haramnya itu substantif atau haramnya itu ikutan. Kalau khamr bercampur misalnya dengan teh, nah tentu haram karena substantif ya, bendanya. Nah, sementara kalau bukan yang sifatnya haram substantif tapi ikutan ya, tadi seperti goror, riba ya, pendapatan dari riba, goror, itu kan bukan substantif barangnya gitu ya. Nah, itu dimungkinkan untuk dipisah-pisahkan mana yang haram, mana yang halal. Nah, ini menarik banget nih. Ini ada satu kasus ya. Jadi maka su'ila Ibnu Taimiyah 'anil rajul yukhlid malahul halal bil haram. Jadi Ibnu Taimiyah ulama besar pernah ditanya oleh seseorang yang mencampurkan antara harta yang haram, harta yang halal dengan yang haram. Kata Ibnu Taimiyah, yukhraju bimiqdaril haram bil mizan. Dia mengeluarkan yang haram ya berdasarkan ukuran yang dia relatif pastikan, meskipun nggak persis banget, nah haram dikeluarkan aja. Fayat fa'hu ila sohibahu ila sohibihi waqadil halal lah. Nah, kemudian yang haram ini tahu nih, ngambilnya dari orang ini, kembalikan kepada orang tersebut. Nah, ambillah yang halal. Fa'ilam ya'rifu, jika orangnya nggak tahu nih duit haram kemarin dari si ini sekarang nggak ada. Wa ta'amdarot ya, ma'rifatuhu tasaddaqa bihi. Nah, jika sulit menemui orangnya, maka disedekahkan uang yang haram itu. Nah, makanya nanti ginseng itu ya tidak boleh diakui sebagai pendapatan pihak yang pemegang saham, itu harus dikeluarkan menjadi dana sosial. Nah, dan kaidah-kaidah yang lain, insya Allah nanti kalau masih ada waktu saya akan jelaskan. Yang prinsipnya saat ini masih sulit diwujudkan yang 100% halal. Nah, mengapa? Ini alasan-alasannya sebagai alternatif sarana investasi. Sekarang kan saham sebagai alternatif sarana investasi ya. Nah, ketika semua saham yang ada itu kita pretelin satu-satu, jangan-jangan hanya sedikit yang halal. Nah, karena itu ada relaksasi. Kemudian mendukung keberlangsungan perusahaan yang memenuhi hajat orang banyak. Nah, sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang meskipun dia utang konvensional, tapi harus ada. Misalnya mengenai listrik, negara, yang macam-macam ya, itu kan punya hutang ya. Tapi ya, seperti itu tetap harus ada. Mengapa? Karena kalau tanpa listrik, manusia susah nanti. Kemudian juga mendukung sektor bisnis lembaga keuangan lain, ya, asuransi syariah, ketika investasi dananya ke sukuk, ke saham, nah harus kita sediakan. Ketika asuransinya syariah, sahamnya syariah. Dana pensiun juga demikian, reksadana juga demikian. Yang terakhir adalah politik ekonomi bagi umat Islam. Jadi ini cara menerapkan syariah bagi umat Islam di Indonesia harus bertahap. Kalau BIM salah BIM, kalau enggak ya sudah, ya akhirnya 100% konvensional. Itu ada kaidah malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Suatu yang nggak bisa kita capai 100% halal semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Maksudnya kalau yang halal ternyata hanya 70%, nggak apa-apa daripada total 100% haram. Lebih baik yang halal meskipun masih sedikit-sedikit ada yang haram. Idealnya 100% kalau memungkinkan. Oleh karena itu perlu saya tegaskan di sini, ini ada OJK, nanti Mas Arif bisa menyampaikan. Jadi angka-angka rasio keuangan itu dikunci yang saya kuning ini. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerapkan rasio keuangan yang berbeda. Jadi bukan 45-10 dengan rasio keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal ayat 1 huruf B angka 3 dengan memperhatikan
kondisi dan perkembangan pada pasar modal syariah. Apa artinya? Perubahan-perubahan rasio keuangan 45 dan 10% tadi itu diserahkan kepada OJK, tentu saja koordinasi dengan DSN, karena untuk menetapkan cash itu bersama-sama OJK, Bursa Efek, DSN, dan stakeholder lainnya. Nah, itu otoritas jasa keuangan diminta mempertimbangkan kemungkinan diturunkan. Kalau dinaikkan nampaknya nggak bisa. Kalau diturunkan sangat memungkinkan. Bahkan kalau sudah memungkinkan 0%, ya saya kira 0%. Nah, selanjutnya ini nanti Mas Arief lah hanya aja di regulasi yang menjelaskan rinciannya. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita dalami dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.